Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Munawwarah, Bapak Imam Muadzin, juga saya hormati para alim ulama cerdik pandai. Saya hormati para orang tua saya, encik-encik dan puan-puan. Yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh hari ini senantiasa diberikan nikmat istiqomah dan senantiasa diberikan kesihatan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, kita mulai dengan bersolawat. Solawat syifa kita ulangi 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga Allah angkat segala penyakit yang ada dalam hati kita. Allah angkat segala penyakit yang ada pada tubuh kita. Senantiasa diberikan hidayah lewat mata dan pendengaran kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di puncak acara. Karena ini sudah berlebih saya di sini. Orang biasanya minggunya 4 kali, saya 5 kali. Makanya kemarin pas malam keberapa itu? 24 kata Pak Amir, saya khutbah di sini nanti minggu kelima. Itu saya bilang, terus saya harus beli kalender yang ada minggu kelimanya. Ya, mudah-mudahan setiap silaturahim kita, apa-apa yang kita sampaikan di sini, sharing-sharing ilmu, walaupun hanya saya fakir ilmu, sangat fakir ilmu. Terkadang kalau ditanya orang, dari mana lah ilmu nih?
karena paksaan ceramah. Saya memang dimasukkan ayah di pondok tuh memang tujuannya jadi penceramah. Karena ayah saya penceramah. Tapi di pondok kami itu diajarkan ceramah pidato dulu bahasa. Pidato itu kelas 1 sampai kelas 4. Kelas 5 udah jadi abang-abang. Mana ada yang berani nyuruh lagi. Sampai saya tamat, pernah mak saya itu nangis karena tidak pernah nengok saya azan di masjid. Nangis dia. Udahlah, pergi saya ke masjid, azan saya. Tapi tidak juga dia puas. Jadi gorim saya. Tapi sama ayah saya tidak akan ada tolak ukurnya yang bagus sama dia sampai saya pandai ceramah. 2012 daftar saya di MDI. Awal-awal ceramah tuh nampak bapak-bapak, ibu-ibu ramai minta ampun, hilang bahan. Alhamdulillah sekarang sikit orang yang hilang bahan. Khususnya kalau itikaf di Munawaroh. Semoga yang tidak pernah itikaf tahun depan diberikan hidayah kalau sampai umur. Ngantuk pula awak tidak ada orang. Macam ceramah sama tiang. Udahlah 10 orang. Tiang berapa nih? 1, 2, 3, 4, 8. Nyondok di tiang semua. Tapi pengalaman saya selama Ramadan nih, Masjid Al-Furqan ini bukan membandingkan, motivasi. Masjid Al-Furqan, perumahan komplek Beringin Indah, belakang rumah sakit Sansani. Malamnya aja hujan, saya ngisi di situ 100 orang lebih. Tidak warga situ aja, warga lain. Tapi saya tengok anak-anak yang tidak ada. Sini anak-anak ada. Alhamdulillah, masa depan Masjid Munawaroh ni ramai. Sampai dipesan anak-anak sama ustaz, surau-surau pendek, siap. Ya, semoga setiap kegiatan majlis ta'lim kita ini Allah berkahi ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Kita ulang-ulang lagi flashback dengan kajian kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan berjalan cepatlah kamu, tergesa-gesalah kamu kepada ampunan Tuhanmu, dan juga tergesa-gesa berjalan cepat kepada surga yang seluas langit dan bumi, di mana surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, orang-orang yang berjalan cepat bersegera menggapai ampunan Allah, orang-orang yang bersegera menggapai surga Allah. Atau orang-orang yang bertakwa itu siapa? Yakni orang-orang yang menginfakkan hartanya di saat senang maupun di saat sulit. Wal kadhiminal ghaidha, dan juga orang-orang yang menahan amarahnya, menahan emosinya. Wal afina 'anil nas, dan juga orang-orang yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat hasan, berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin, ini yang kita bahas. Jangan lupa itu bakul bukan bakul sedekah, bakul infak. Jadi kalau bakulnya lewat jangan cuma senyum isi. Saya plototi nih. Kejam betul. Kalah pula Belanda. Lupa pula. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin ini asal katanya hasan.
yakni baik. Ada seorang sahabat dari kaum Ansor. Kalau dikatakan kaum Ansor, berarti orang-orang Madinah yang menolong orang-orang yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kalau dikatakan muhajirin, orang yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Udah sahur, Bu? Siapa tahu nih sahur terakhir kita nih, puas-puas kan? Tapi ini udah terlambat nih, jangan lagi sahur. Jadi ada laki-laki dari kaum Ansor bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasul, siapa seorang mukmin yang sangat mulia? Maka apa kata Rasulullah? Ahsanuhum khuluqan, yakni orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah yang sangat mulia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kalau mau melihat ciri-ciri orang beriman, itu dilihat dari akhlaknya. Nah, ini ayat yang kita bahas selama 4 minggu sampai dengan hari ini berbicara tentang akhlak orang beriman. Apa itu? Ketika diberikan kepadanya harta, dia berinfak baik dalam keadaan senang maupun sulit. Orang-orang yang selalu sabar menahan amarahnya, ini akhlak orang beriman. Orang-orang yang senantiasa mengobrol kemaafan. Nah, orang yang paling baik, mukmin yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak inilah tujuan Rasulullah diutus ke muka bumi ini. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus hanya, innama adatul hasri dalam ilmu balaghah, pembatasan. Aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kira-kira nih di bulan Ramadan nih, dari 3 amal ini mana yang kita amalkan? Kalau bisa lebih bagus semuanya. Sudah 29 Ramadan ini, bagaimana infak kita? Walaupun dipelototi lah. Yang paling bagus itu, yang paling harus kita evaluasi itu, sebanyak apa infak kita yang kita niatkan untuk orang tua kita. Tak ingatkah kita orang tua tuh dulu setiap sahur dia yang menyiapkan sahurnya untuk kita. Dia tahan kantuknya, dia masak kan, ditanyanya ketika mau tidur, nanti mau sahur apa, supaya kita semangat puasa. Udah ditanyanya kita sahur apa, dia duluan bangun. Dimasaknya apa yang kita inginkan. Padahal dia sendiri ngantuk. Kuat kok dia puasa ndak sahur, kuat dia. Tapi karena ingin menyemangatkan anaknya puasa, dia bangun lebih dulu. Walaupun ada yang bangun kena siram, alhamdulillah daripada ndak pernah disiram sama sekali. Karena ada orang nih, kenapa nggak dibangunkan anaknya sahur? Kasihan Pak Ustadz. Kasihan kata dia ndak ngajarkan anaknya puasa. Justru dia ndak sayang sama anaknya. Orang tua dulu dia yang bangunkan kita sahur. Dia nyiapkan kita perbukaan. Dia ngurus rumah, bersih-bersihkan rumah. Dia nyuci baju, dia nyuci piring, kena marah pula lama laki lagi. Tetap dia semangat buat perbukaan supaya anaknya termotivasi untuk puasa. Nah, berapa kali sudah kita berimpak yang kita niatkan untuk orang tua kita nih selama bulan Ramadan nih.
Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak diterima kebaikan sehingga menginfakkan harta yang sangat dicintai. Infakkan harta yang sangat dicintai untuk nama orang tua kita. Karena dulu dia diberikannya apa yang dia cintai. Dia mau beli tas mahal, ditahannya. Ingat dia anaknya butuh biaya sekolah. Dia mau makan makanan lezat, ditahannya, tahannya selera. Bahkan dia masih lapar lagi. Dia mengaku kenyang supaya anaknya bisa makan. Orang tua itulah yang hari-hari seperti ini detak jantungnya ndak aman. Kena mikir mana baju baru anaknya. Sekarang nih berapa kali sudah kita berimpak untuk orang tua kita. Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, wahai Rasul, inna ummi matat. Ibuku sudah meninggal ya Rasul. Afa atasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah untuknya ya Rasul?" Apa kata Rasul? "Na'am." Silahkan. Fa ayyus sadaqatil afdal? Apa sedekah yang paling utama ya Rasul? Sakiyul ma, memberikan air minum. Ini mental seorang anak yang ingat dia jasa orang tua. Karena dia ingat dulu orang tuanya selalu memberikan yang terbaik, maka impak terbaik. Tidak sanggup saya berimpak Pak Ustadz. Saya seharusnya penerima impak. Jangan tinggalkan berdoa untuk orang tua. Idza tarakal abdu du'a walidayhi yang qati'ur rizqa. Apabila seorang hamba meninggalkan berdoa untuk orang tuanya, maka terputus rizkinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Mustadrak Imam Al-Hakim. Juga di dalam kitab Jami'ul Ahadis karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kalau seorang anak dia tak mendoakan orang tuanya, maka alamat rizkinya akan terputus. Bisa jadi selama ini sulitnya hidup kita karena kita enggan mendoakan orang tua. Seharusnya adabnya berdoa itu pertama kita puji Allah dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua kita puji orang yang sangat dicintai oleh Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Habis itu mintakan ampun dosa kita dulu. Bagaimana doa kita mau dikabulkan Allah kalau kita sendiri berlumuran dosa. Allahumma ghfirli. Habis itu mintakan ampun untuk orang tua. Wali walidayya, karena ridho Allah berbarengan dengan ridho orang tua. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Kalau sudah kita mintakan doa untuk orang tua, habis itu mintalah hajat kita yang lain-lain. Insya Allah dikabulkan. Tak pun dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Nah, berapa kali kita berimpak di saat senang, di saat sulit untuk orang tua kita. Apalagi di saat sulit. Jangan-jangan kita jarang mendoakan orang tua. Maka kita imbangi dengan berimpak atas nama orang tua, untuk orang tua. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Nih kita yang hidup berdamping-dampingan, hidup dalam keadaan sosial. Sosial itu apa? Bertahan hidup membutuhkan bantuan orang lain. Kalau kita hidup saja membutuhkan bantuan orang lain, apalagi mati, tentu lebih membutuhkan bantuan orang lain. Kalau kita tak pandai mengelola amarah kita, maka sempitlah dunia ini. Apalagi terlebih-lebih dengan tetangga. Tahan amarah. Wal afina 'anin nas, lalu mengobrol kemaafan. Boleh mudik, apalagi kalau orang tua yang nyuruh, tapi dahulukan hubungan dengan tetangga. Minta maaf.
Tapi kalau hutang tak bisa dimaafkan, bayar hutang tu. Enak aja maaf. Bayar hutang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang berbuat kebaikan. Muhsinin ini bisa asal katanya ihsan. Ihsan itu apa? Diriwayatkan dalam hadis Arba'in Nawawi. Ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ketika beliau dan para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Lalu datanglah seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya. Tidak nampak seperti orang yang baru selesai keadaan musafir, tak seperti orang yang baru siap musafir. Tapi tak ada satupun di antara mereka yang duduk-duduk bersama Rasulullah ni yang kenal. Tapi tiba-tiba laki itu semakin lama semakin dekat, lalu duduk di samping Rasulullah. Dia sandarkan pahanya ke Rasulullah, seolah-olah sudah sangat akrab. Lalu dia bertanya, di antara pertanyaannya, mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Apa jawaban Rasulullah? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau dapat melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak dapat melihatnya, Allah Maha melihat dirimu. Ada dua dimensi dari ihsan ini. Pertama, dimensi mahabbah, cinta kepada Allah. Awal-awal bapak dulu jatuh cinta sama ibu. Kemana-mana bapak pergi, terbayang-bayang wajah ibu. Walaupun nampak laki-laki, nampak seperti nengok ibu. Yang asal jangan nampak kambing, seperti nampak ibu, itu bahaya. Begitulah orang jatuh cinta sampai termimpi-mimpi dia, kemana-mana terbawa-bawa wajahnya. Begitulah keadaan gambaran keadaan orang yang mencintai Allah. Kemana dia nampak Allah. Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, maka melihat wajah Allah. Dia lihat yang ada di muka bumi ini, dia lihat pepohonan, dia pikirkan, Masya Allah, luar biasa Allah menciptakan pepohonan. Dia lihat gunung itu yang sangat tinggi, ternyata gunung itu yang kita nampak sepertiganya itu baru. 2/3 di mana? Di dasar bumi. Lalu dia lihat Allah gunung itu. Maksudnya dia lihat kekuasaan Allah. Inilah tahap mahabbah, cinta kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran, berbakti ke orang tua itu pun menggunakan kata ihsan, supaya anak yang mengaku cinta kepada Allah, dia ungkapkan dengan mencintai orang tuanya. Nah, begini juga dalam ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Karena cintanya kepada Allah, dia tak cinta dengan harta. Ketika dia punya harta, dia infakkan dalam keadaan senang maupun sulit. Karena cintanya kepada Allah, maka dia ungkapkan dengan mencintai sesama. Dia tahan amarahnya, dia obrol kemaafannya. Karena manusia ini adalah ciptaan Allah. Inilah makna wallahu yuhibbul muhsinin. Tapi kalau dia tak dapat melihat Allah, maka Allah Maha melihat dirinya. Ini dimensi muraqabah namanya. Merasa diawasi oleh Allah. Orang yang merasa diawasi oleh Allah ketika punya harta, dia tahu di hartanya itu ada hak orang miskin dan anak-anak yatim. Lalu dia infakkan hartanya, baik itu dalam keadaan senang maupun
Sulit. Dah mulai banyak saya tengok yang sampai ke Mekah sana dah. Jangan tinggalkan saya sendiri di sini. Orang yang merasa diawasi oleh Allah, dia tahan amarahnya. Orang yang merasa diawasi oleh Allah, dia obral kemaafannya. Dah selesailah kajian kita ini. Pesanannya kan dulu kajiannya yang selalu continue. Ini kalau saya buka ayat baru, ini bisa lebih nih, Ramadan dah mau habis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai juga kita ke hari 29 Ramadan ini. Kitalah dulu orang-orang yang berdoa, Allahumma tawil a'marona. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Kita juga yang berdoa ketika masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Allah kabulkan doa kita. Allah panjangkan umur kita sampai 29 Ramadan nih. Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan nih. Tapi kalau dipikir-pikir 29 hari, 28 hari yang berlalu nih, bagaimanalah kita ekspresikan anugerah Allah ini dengan ucapan? Apakah kita ekspresikan dengan ucapan alhamdulillah? Karena Allah berikan nikmat kepada kita, nikmat umur, nikmat sehat. Kita bisa melaksanakan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita bisa melaksanakan qiyamul lail. Kita bisa melaksanakan iktikaf meskipun hanya orang-orang yang terpilih yang nyondok di balik tembok tadi. Itu semua adalah anugerah dari Allah. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi kata yang pantas sebenarnya adalah ucapan astaghfirullah. Kenapa? Allah berikan kesempatan kita hidup di bulan Ramadan ini, tapi kalau kita hitung-hitung secara kualitas, tak layak kita persembahkan kepada Allah. Tak layak. Kita berpuasa cuma menahan lapar dan dahaga saja. Kita puasa tapi mata kita tak puasa. Kita tengok yang bukan hak kita. Kita puasa, telinga kita tak ikut puasa. Masih juga kita dengarkan aib orang lain. Masih kita juga gunakan untuk mendengar hal-hal yang sia-sia. Bahkan masih juga kita dengarkan hal-hal yang bisa menghitamkan hati kita. Kita berpuasa tapi mulut kita tak berpuasa. Masih juga kita berdusta, berkata-kata bohong. Meskipun hati kita tak membenarkannya, tapi tetap kita ucapkan. Kadang-kadang bohong itu untuk melihatkan kehebatan kita. Kadang-kadang bohong itu untuk membenarkan hajat kebutuhan kita. Bahkan kadang-kadang kita berbohong untuk membuat orang lain tertawa. Kita gunakan juga lisan kita ini untuk menceritakan aib orang lain. Kita ceritakan aib orang lain seolah-olah kita ini terbebas dari aib. Padahal manusia ini tak ada yang terbebas dari aib. Kita ini Bapak Ibu hanyalah sebuah bangkai yang dibungkus dengan bungkusan terbaik. Nih, bangkai yang dibungkus dengan jubah. Bangkai. Kalau kita lihat di dalamnya betapa bau dan betapa menjijikkan. Seperti itulah kita nih sebenarnya. Tapi kita lupa dengan diri kita. Tetap kita ceritakan aib orang lain. Kita sombong, kita gunakan lidah kita untuk menyombongkan diri.
Padahal kita masih menumpang di bumi Allah. Kita berpuasa tapi hati kita tak berpuasa. Masih ria kita dengan amal kita. Kita ria dengan tarawih kita, ria dengan ceramah, ria semua dengan amal ibadah yang sebenarnya sebesar biji zarah pun tak ada, tak berkualitas. Kita berpuasa tapi hati kita masih dengki melihat orang menerima nikmat. Jadi kalau seperti ini, bagaimanalah kita menghadapkan ke Allah ibadah puasa kita nih? Sementara ibadah puasa kita tak berkualitas. Kita sholat tarawih, memang banyak kita menambah sholat sunat Ramadan nih. Sholat tarawih, sholat tahajud, karena kita diringankan langkah kaki kita ke masjid. Kita sholat sunat qobliyah, ba'diyah tidak pernah tinggal, khususnya sholat isya, ba'diyah, qobliyah, sholat subuh juga qobliyah, sholat sunat fajar. Banyak memang kita sholat sunat, kita tambah tarawih, witir lagi. Padahal di bulan yang lain seharusnya ada juga witir. Tapi di Ramadan ini aja kita sholat witir. Tapi kalau kita lihat, tidak juga sholat kita berkualitas. Bacaannya tidak tepat, gerak-gerakannya tidak sempurna. Baru saja kita takbiratul ihram, hati kita udah kemana-mana. Bayangkan Bapak Ibu, kita ngomong sama anak kita tapi mukanya entah kemana-mana. Kita ngomong sama anak kita tapi dia nggak paham apa yang kita bilang karena hatinya melayang-layang. Marah enggak Bapak Ibu? Marah enggak? Kadang-kadang sampai terungkit-ungkit, capek aku ngasih kau makan, kayak gini akhlak kau sama aku. Capek aku kerja siang hari, pergi pagi, pulang petang, bahkan pulang malam, kayak ginilah balasan kau sama aku. Ngomong pun aku nggak kau dengarkan. Seperti itulah Allah. Dia cuma minta sama kita setiap sholat itu 5 menit. 5 menit kali 5 waktu, 25 menit cuma yang Allah minta. Pun begitu, ketika sholat hati kita tak fokus kepada Allah. Jadi bagaimana pula kita akan menghadapkan dengan Allah ibadah sholat kita ini yang tidak berkualitas. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mulailah kita berpisah di bulan-bulan yang sangat mulia ini. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan di dalamnya kita berpuasa di siang hari, melaksanakan sholat tarawih di malam hari. Di siang hari kita dapat ampunan, di malam hari kita dapat ampunan, kita bersahur mendapat keberkahan. Sedih memang, sedih. Ramadan akan pergi meninggalkan kita, tamu yang tak pandai kita layani. Ramadan pasti akan datang, pasti. Selagi tidak kiamat, Ramadan pasti akan datang. Tapi kita yang tak pasti berjumpa dengan bulan Ramadan. Itu yang membuat kita sedih. Tetapi Bapak Ibu sekalian, meskipun Ramadan ini telah berakhir, nilai-nilai Ramadan ini jangan sampai kita hilangkan. Di antaranya Ramadan ini melatih ketakwaan, ketakutan kita kepada Allah. Apa landasan kita menjaga kualitas puasa kita? Bisa jadi kita ketika kamar mandi minum kita di situ. Ketika sedang masak, mencicip makanan, bukan hanya sebatas di lidah, tapi sampai ditelan. Tidak ada orang yang tahu. Mengapa kita tetap tahan lapar dan dahaga kita? Karena takut kepada Allah. Ini yang kita latih
sebulan penuh selama bulan Ramadan nih. Nah, jangan hanya melatih ketakutan lewat puasa itu hanya di bulan Ramadan. Nih yang dekat. Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal qasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia iringi 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa 1 tahun penuh pahala. Bagaimana hitung-hitungannya? Setiap kebaikan itu Allah balas 10 pahala. Man jaa bil hasanati falahu asyara amsalihha. Siapa yang berbuat kebaikan maka Allah balas dengan 10 pahala. 1 bulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan dikali 10. 1 kali 10 Tak pernah kena tokok bambu sama guru matematika tuh kayak gini memang. Sekolah cuma sampai pagar. 1 kali 10 bulan pahala kita berpuasa di bulan Ramadan. Lalu 6 hari kita puasa di bulan Syawal. 6 kali 10, ini awas kena tokok bambu betulan nih. 6 kali 10 60 hari. 60 hari itu berapa bulan? 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan sama dengan, saya enggak tanya tahunnya. Mengkek. 12. Itu makanya fokus lah. Walaupun baju baru belum beli, sama kita. 12 bulan. Luar biasa pahalanya. Nah, yang kita iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini tradisi orang-orang Bangkinang. Tuh, lebaran kedua udah mulai puasa. Sampai ada lebaran Onam ya, sambil ziarah kubur kan. Dulu nenek saya itu sampai keluar suluknya dari Ramadan tuh, sampai hari raya ke-6 baru dia keluar suluk. Tradisi orang-orang Melayu di Riau ini seperti itu dulu. Suluk, tahu suluk? Nah, enggak tahu nak pukul bambu kan. Nah, enggak cukup juga 6 hari bulan Syawal. Ada nanti puasa hari Arafah. Masuk nanti Muharram, puasa 10, 9, 10 Muharram, puasa hari Tasu'a, puasa hari Asyura 9, 10 Muharram. Masuk lagi bulan apa? Bulan Rajab, puasa. Bulan Sya'ban Rasulullah itu tak pernah puasa di bulan penuh, sebulan penuh selain bulan Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban. Jadi Nabi itu banyak puasa di bulan Sya'ban. Jadi kalau dia biasa banyak puasa di bulan Sya'ban, datang Ramadan dia tidak kaget dia. Bukanya pun di bulan Ramadan itu dah biasa-biasa aja. Cincau aja cukup. Kenapa? Di bulan Sya'ban itu udah dia coba semuanya. Di bulan Ramadan sudah bosan. Nah, ketakutan inilah yang harus kita latih Bapak Ibu sekalian. Dan itu juga yang dicontoh oleh Habil kepada Qabil. Ketika Qabil cemburu atas kurban Habil yang diterima, sementara kurban dia tak diterima, maka apa kata Qabil kepada Habil? La aqtulannak, aku pasti akan membunuhmu Habil, kata Qabil. Pertanyaannya dulu nih, Habil Qabil ini siapa nih? Anak Nabi Adam. Jibril tugasnya menyampaikan. Jadi ingat saya pertanyaan ke mahasiswa saya itu, Jibril tugasnya apa? Mencabut nyawa Pak.
Mahasiswa semester 3. Pindah tamat sekarang. Makanya saya tanya ini. Nah, apa tadi? Jadi ketika Qabil mengancam Habil nak membunuh Habil itu, apa kata Habil? La in basatta ilayya yadaka li aqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika li aqtulaka. Kalau kau Habil hendak menggerakkan tanganmu untuk membunuh aku, maka aku tidak akan membalas perbuatan yang sama, kata Habil kepada Qabil. Mengapa Habil tak mau membalas perbuatan Qabil, padahal nyawanya terancam? Apakah Habil ini pengecut? Apakah Habil ini sakit? Tidak, ternyata Habil inni akhafullahu rabbul alamin. Habil takut kepada Allah. Karena takutnya kepada Allah, Habil tidak mau berbuat kejahatan meskipun nyawanya terancam. Nah, orang yang takut kepada Allah ini pula nanti di hari akhirat mendapatkan naungan Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa itu? Rajulun da'athu imra'atun data mansibin wa jamalin qala inni akhafullah. Di antara yang mendapatkan naungan Allah itu laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang sangat cantik dan mempunyai keturunan yang baik. Ini dah bentuk perempuan yang sempurna nih. Cantik, dapat keturunan yang baik. Perempuan seperti ini mengajak laki-laki berzina. Tapi apa jawaban laki-laki ini? Aku takut kepada Allah. Sebab takutnya kepada Allah, datang pun ujian yang nikmat, godaan yang sangat menggoda, mengajak dia untuk berzina. Dia tidak mau sebab takutnya kepada Allah. Itu makanya penting kita mengajari generasi kita nih untuk puasa, Bapak Ibu. Buatlah variasinya biar anak tuh mau puasa. Dah mau dia puasa, bawa dia ke pasar. Tengok kan dia sama dia kue tunjuk. Mana kue yang dia mau, tinggal tunjuk. Senang dia puasa. Akhirnya terbiasa, terlatih dia untuk takut kepada Allah. Nah, di bulan Ramadan ini juga kita terbiasa mengimarahkan masjid. Mulai dari sholat isya berjamaah sudah sampai kita masjid. Man shallal isya'i fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka pahalanya seperti melaksanakan qiyamul lail setengah malam. Luar biasa pahala sholat isya berjamaah. Mulai dari sholat isya berjamaah dia melaksanakan, beribarahkan masjid ini, sampai sholat tarawih, sampai nanti itikaf, walaupun nyondok di balik tiang tadi, terlatih selama 1 bulan mengimarahkan masjid. Di situ dia beribadah, ibadahnya ditambah, ada ta'limnya lagi, ada ikatan persaudaraannya lagi di dalam masjid. Ini di Munawarah ini luar biasa. Setiap zuhur ada kajian, setiap subuh ada kajian, iktikaf pun kajian, walaupun jamaahnya nyondok di balik tiang. Itu terus ini diulang-ulang. Dendam saya ini. Luar biasa. Itulah bentuk mengimarahkan masjid. Sekarang nih Pak, setiap ada perumahan baru, apa fasumnya? Masjid. Fasum itu tahu enggak? Fasilitas umum. Bahasa keren sikit. Kalau agak tua memang enggak paham tuh.
fasilitas yang wajib disediakan oleh developer. Masjid, kalau enggak musola. Musola orang enggak mau. Kenapa? Musola ini hidup kegiatannya kalau ada donatur tetap. Akhirnya orang berlomba-lomba membuat masjid karena ada kotak infak Jumatnya, ada dana operasional. Jadi setiap perumahan buat masjid. Masjid sebanyak-banyaknya, jamaahnya enggak ada. Ya, datang bapak yang jalan ke Parit Indah, kalau dari Sudirman masuk Parit Indah, ada simpang 5 lampu merah, lewatkan sikit kantor PU seberangnya itu jarak 50 meter masjid. Saya aja pernah jadi gorimnya di jalan Pasar Kodim nih, Masjid Imam Bonjol namanya, Jalan Seroja. Tunggu belum selesai cerita ini lagi. Di jalan apa namanya sebelah sini? Kenanga ya. Kenanga ini ada masjid Muhsinin ya, Muhsinin. Di seberang sini ada masjid dakwah. Jalan apa? Kenanga apa? Kemuning. Itu makanya jalan-jalan lah. Pernah saya azan. Kalau azan di Imam Bonjol zaman saya di situ dulu, azannya masuk ruang, azan, menyondok azannya. Jadi saya azan hayya 'ala shalah. Masuklah azan kawan gorim di masjid Kemuning nih, masjid dakwah tadi. Dia bilang hayya 'alal falah. Gara-gara dia bilang hayya 'alal falah, yang kedua kali saya bilang hayya 'alal falah. Saking dekatnya masjid. Udahlah masjid dekat-dekatan, berlomba-lomba pula buat menara. Itu aja efeknya tuh. Itu udah parah tuh. Apalagi kalau dihitung jamaahnya. Mana ada jamaah? Di dekat apanya juga ada Gading Marpoyan. Beda gang aja. Masjid nih. Tapi jamaahnya tidak ada. Padahal yang Allah perintahkan itu innama ya'muru masajidallah. Yang Allah perintahkan itu adalah mengimarahkan masjid, meramaikan masjid. Ini Munawaroh nih senang saya. Banyak anak-anak. Masa depan Masjid Munawaroh nih cerah. Bapak-bapaknya, ibu-ibu aja bilang amin. Ulang balik. Masa depan Masjid Munawaroh nih cerah. Nih saya kayak gini kena kurang bahan dah nih. Ya, kalau udah seperti ini adalah penerus kegiatan kita nih. Tak sama kayak Masjid Al-Furqan tadi. Walaupun 100 lebih orang hujan-hujan, belum tahu nanti besok kegiatan itu ada lanjut apa enggak. Itu yang dialami orang-orang Turki itu. Kan ada saya tengok video-video orang nanya puasa enggak? Enggak. Ngapain puasa? Kamu muslim? Muslim. Kenapa seperti itu? Karena enggak bagus regenerasinya diputus oleh Mustafa Kemal Atatürk. Raja atau presiden yang sangat kejam. Semua hal-hal yang berkaitan dengan Islam dia buang. Jadi negara kapitalis. Itu efeknya. Kalau tak bagus regenerasi, maka nilai-nilai Islam itu akan hilang. Kita mengimarah masjid, memperbanyak ibadah, kegiatan ibadah. Kita mengimarahkan masjid, membanyakkan kegiatan majelis ta'lim. Ini bagus, Bu. Kenapa seperti itu? Untuk meluaskan wawasan. Ini kan penceramahnya beda-beda terus nih. Gurunya beda-beda. Beda pola pikir seseorang, beda gurunya, maka akan beda cara penyampaiannya. Jadi kalau kita sudah biasa ikut majelis ta'lim, hati kita lapang. Kalau guru kita satu saja, kita akan fanatik. Itu pentingnya meluaskan wawasan supaya lapang dada dalam menerima perbedaan.
Kalau galah kita yang pendek, jangan bilang sungainya yang dangkal. Karena sebenarnya galah kita yang pendek, bukan sungainya yang dangkal. Tidak sampai galah tuh. Kenapa seperti itu? Karena akalnya, ilmunya pendek. Makanya memperluas wawasan. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai tiang lahat. Kalau bapak-bapak larang ibu pergi pengajian sini, minta SPP sama bapak supaya ibu kuliah lagi. Karena kewajiban bapak memberikan pendidikan buat ibu, itu hak ibu itu. Ini udah dia nggak kasih SPP kuliah, datang majelis taklim pun dia larang. Datang majelis taklim. Tapi Pekanbaru ini memang, karena saya banyak pindah-pindah masjid, memang yang paling aktif itu ibu-ibu. Makanya dulu saya kalau jadi gorim tuh ya saya dekati ibu-ibunya. Karena ibu-ibu penguasa masjid. Sini ya juga. Oh, sabar ya Pak. Apa bedanya? Mengapa harus sama ibu-ibu? Ibu-ibu tuh memang sedikit duitnya, tapi sambalnya datang terus. Bapak-bapak banyak duitnya, tapi pilih minta ampun. Saya sering dengarkan curhatan ibu-ibu tuh. Kadang menangis, walaupun saya tidak paham, terserah lah. Dia kadang ceritakannya orang lain jamaah juga. Awak mana kenal baru-baru kan? Udah nangis dia tuh, udahlah, lauk datang, baju datang, anak gadisnya pun ditawarkannya. Itulah enak ibu-ibu. Bapak-bapak, taubatlah cepat. Ya, jadi kita penuhi dengan kegiatan majelis ta'lim. Kemudian kita latih diri kita, hati kita untuk terpaut ke masjid. Kata Rasulullah, termasuk di antara orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Bawa Pak anak-anak kita ke sini. Bawa orang tuanya pun ikut, ngawasi anaknya. Kalau datang orang tuanya, tidak akan main-main anaknya itu. Mak saya memang ada intelnya tuh. Ayah saya tidak pernah ngantar saya ke masjid. Karena ayah saya kemana-mana ceramah. Ngajar ngaji saya pun jarang. Ya. Mak saya ngajari. Kalau mak saya itu berhalangan ke masjid, ya titipkan intel di masjid tuh. Tetangga saya. Jadi kalau saya tidak tarawih main-main saya sama kawan, cubitannya itu udah tunggu. Kenapa kok disuruh anak-anak menulis-nulis buku amaliyah Ramadan? Kadang-kadang datang anak tuh ke saya, kosong buku amaliyah Ramadan tuh. Minta tanda tangan. Tidak mau saya tanda tangan. Maka setiap datang saya ke masjid, pertama kali saya ingatkan anak-anak tuh, kalau tidak sampai 5 baris catatanmu takkan ku tanda tangani. Selalu saya bilang seperti itu. Itu apa gunanya dia mencatat amaliyah Ramadan? Sebagai tanda bukti dia ikut tarawih, ikut ke masjid. Ini kadang bapaknya pula yang ngasih lagi. Dikasih bapaknya buku amaliyah Ramadan anaknya yang kosong. Berarti bapaknya ngajari anaknya curang. Mau tokok kan bapaknya itu, takut dibalas bapaknya pula nanti. Bapaknya yang ngajar. Luar biasa. Maka dari itu segala kegiatan ini bawa anak ke masjid. Nah, habis itu kita saling bertegur sapa. Ada orang rumah bersebelahan tapi jarang jumpa. Di mana dia sering jumpa? Di masjid. Jumpa dia saling balas senyuman. Tabassumuka li wajhi akhika shadaqatun. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Lalu dia bersalam-salaman. Ma min muslimani yaltaqiyani yatasafahani
illa ghafarallahu lahuma hatta yatafarraqu. Tidaklah dua orang muslim saling berjumpa keduanya, saling bersalam-salaman, kecuali Allah ampuni keduanya sampai keduanya terpisah. Saling salam-salaman aja kita, Allah ampuni dosa-dosa. Indah betul silaturahim ini. Maka jangan kita tak imarahkan masjid di bulan-bulan yang lain lagi, karena terbatas silaturahim. Ada masalah apapun di masyarakat, bawa ke masjid. Kenapa penting rapat di masjid nih? Karena tertata, tata krama itu terjaga. Karena di masjid tidak boleh tidak berperilaku sopan. Ucapan harus dijaga. Makanya itulah yang pertama kali dibuat oleh Rasulullah. Pertama sekali yang dibangun oleh Rasulullah ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah apa? Mas? Masjid apa? Masjid Kuba. Ngapa ndak rumah yang dia bangun? Padahal dia meninggalkan rumah. Ngapa ndak pasar dulu dia bangun? Padahal beliau seorang pedagang. Tapi yang dibangunnya apa dulu? Masjid. Noh, ternyata sebab masjid yang dia bangun itulah terbangun sebuah kehidupan sosial yang luar biasa. Bukan hanya orang muslim yang terjaga, terjamin ekonomi dan segala hal berbagai bidang, tapi orang kafir pun terjaga. Jadi bangun semua kekuatan umat ini bermulai dari masjid. Ini ya, siap. Tandanya berhasil silaturahim kita di masjid nih bisa kita lihatkan dalam kebangkitan ekonomi. Bisa. Masa iya kita sholat berdamping-dampingan 5 kali sehari, minimal 3 kali sehari. Kita tidak berani menyumbangkan 1 juta seorang, kita buat usaha bersama-sama. Masjid Joko Karian itu saldonya selalu 0. Setiap ada kegiatan itu usaha-usaha kecil menengah itu makmur di sekitarnya. Dari mana modalnya? Dari jamaah masjid. Kalau silaturahim kita bagus, maka tidak akan sungkan kita menitipkan uang kepada orang lain. Itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian pertemuan kita pada hari ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan kesilapan. Selama 5 kali tatap muka ini banyak sekali kata-kata saya yang tidak sopan. Memang logat saya ini macam orang Batak lah memang. Kalau saya tata betul kata-kata saya ini, kadang-kadang pikiran itu pun mentok dia. Tapi kalau ngomongnya sesuai macam cerita hari-hari aja, macam cerita macam sama kawan lah kan, terbuka lah pikiran tuh. Jadi mohon maaf khususnya sama pengurus masjid. Setiap saya ceramah terpaksa AC itu diturunkan apanya. Karena saya ini nggak tahan kena AC. Maklumlah mental orang miskin. Bisa dimaafkan? Ya, saya maafkan juga Bapak Ibu sekalian yang nyondok-nyondok balik tiang tadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.